Rahayu, dulur. Nah, kali ini saya kedatangan tamu Ki Demang sibuk ngopi. Sibuk ngopi itu sinau budaya karo ngobrol inspirasi. Monggo Pak Yudin. Ya. Ngopi rumiyin ya. Ki Demang sibuk. Pakai gelas, nggak pakai cengkir. Kali ini saya kedatangan tamu Pak Yudit Perdananto di Kampung Budaya Polowijen. Nggak apa-apa ya. Santai saja kita ngobrol-ngobrol tentang ya segala macam ya yang menginspirasi kita tentang kebudayaan. Sinau belajar, sinau budaya, karo ngobrol inspirasi. Pak Yudit ini adalah salah satu seniman budayawan Malang juga, begitu ya, yang lama bergelut di dunia topeng, juga lama bergelut di dunia wayang Malangan. Jadi sekaligus kolektor, sekaligus kurator. Jadi kalau kenapa kolektor? Wah, di rumahnya itu banyak sekali topeng-topeng Malang, banyak juga wayang-wayang Malangan ya yang dikumpulkan oleh Pak Yudit selama dalam kurun waktu 20 tahun ya perjalanannya untuk mengumpulkan itu semuanya baik wayang maupun topeng. Pak Yudit ini kalau boleh saya perkenalkan, justru kenapa saya membangun Kampung Budaya Polowijen dan fokus di topeng. Nah, beliau inilah salah satu motivator saya, penggerak Kampung Budaya Polowijen yang kemudian harus membuat Kampung Budaya Polowijen seperti ini dan fokus di topeng. Saya ucapkan terima kasih Pak Yudit ya. Bersama dengan teman-teman yang lain, ada Mas Nasai, ada Pak Robi waktu itu. Jasanya beliau terhadap Kampung Budaya Polowijen besar sekali. Pak Yudit, ini gimana nih perkembangan soal apa ya seni budaya Malang, kaitannya tentang topeng, kaitannya tentang wayang. Nah. Ya kalau untuk topeng ya wis alhamdulillah. Ya terus bebas campur. Topeng itu karena ya memang dari awal ya, dari dulu memang sudah dikondisikan untuk menjadi kesenian khas yang apa? Yang didukung oleh pemerintah penguasa Malang saat itu. Jadi ya otomatis bisa langgeng lah. Alhamdulillah. Sekarang ini kalau kita melihat topeng itu bisa ngeremboko di baik di kota maupun kabupaten Malang. Topeng seperti cendawan di musim hujan, pertumbuhan di sana. Juga banyak kegiatan dari generasi kita, generasi muda yang belajar tari topeng, belajar bermain musik, gamelan iringan topeng. Juga di sekolah-sekolah itu banyak siswa-siswa sekolahan yang kemudian diberi ekstrakurikuler tari topeng Malang. Yeah. Nah, itu kan luar biasa. Termasuk di Kampung Budaya Polowijen banyak anak-anak yang belajar tari, belajar mocopat, belajar membatik, terus belajar berkesenian, berkebudayaan. Luar biasa. Terus perkembangan dengan kampung-kampung yang lain, penyebaran kampung-kampung yang lain kali ini bagaimana? Ya kalau untuk sampean kan ketua kampung tematik maksudnya gitu. Karena tidak semuanya kampung tematik itu apa namanya fokus di soal kebudayaan, hanya beberapa saja gitu. Ya kayak Kampung Budaya Polowijen ini ya misalnya ya berapa tahun mulai 4 tahun, lebih 4 tahun ya, 4 tahun mengadakan kegiatan terus berkesinambungan sampai sampai punya apa kalender event selama setahun. Itu kan cukup membanggakan. Nah ini yang mestinya bisa menjadi contoh di tempat-tempat kamu yang baik di kota maupun di luar Malang Raya. itu apa termasuk dengan sebagai penggagas, sebagai penggerak yang didukung oleh masyarakat. Ya dengan tentu dengan segala macam jeripayah jatuh bangun itu. Iya. Ya karena ada Pak Yudi sering di kene ya. Saya itu kan cuma bumbu aja. Oh, iya. Penyulut api supaya nyala, dikomporin, lalu semua
Ya wes sampai nih bagian masak jerangannya saya tak ke pasar gitu. Saya melanjutkan gitu loh. Iya. Kan juga Masing-masing punya peran, Pak. iya punya peran gitu. Saya jujur terus terang saudara, saya kenapa menjadi yang seperti ini ya gara-gara beliau. Pak Robi, Mas Nasai, dia oposisi gitu kan. Beliau bertiga itu mengkurasi tentang kampung budaya Pulau Weekend ini. Itu menurut saya luar biasa. Nah terus kemudian langkah selanjutnya apa yang harus kira-kira kami lakukan itu harus ya opo, Pak? Ya spiritnya Mbah Condro. Iya, Seniman luar biasa, beliau itu seniman besar yang apa ya, yang karya-karyanya itu fenomenal. Tidak hanya topeng ya, topeng, ukiran, lukisan, pokoknya yang berhubungan dengan sungging. Juga beliau itu ya juga apa, orang yang linuwe lah, punya kelebihan ya dibandingkan yang lain lah. Itu spiritnya diambil, ditumbuhkan lagi di kepala. Jadi jangan hanya topeng, juga mungkin seni-seni budaya yang apa bertumbuh di masyarakat itu seperti mocopat, diambil-ambil mocopat Malang, tari Malang, musik Malang, wayang kulit Malang. Jadi harus berkarakter Malang gitu ya? Iya, karena kita orang Malang. Jadi gini loh, apa Isa? Kalau saya pribadi ya, cara mengungkapkan apa ya, cinta ke Malang itu mesti saya kasih yang bareng-bareng. Topeng Malang, wayang Malang, wong Malang, arek Malang, sampai di Facebook saya itu Malang Bumi Satria. Saya harapkan dari Malang ini muncul satria-satria. Iya, Seperti Aro, masa lalu ya. Iya. Aro, teman-teman. Ya jadi terus ditumbuhkan kecintaan pada Malang, kebanggaan pada Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bawa nama Nusantara, kebesaran Nusantara ini yang cikal bakalnya ada di Malang. Di Malang. Singosari itu apa? Spiritnya kita ambil. Terus ketan Negara. apa itu? Simbolnya untuk menyatukan Nusantara. Diambil oleh siapa? Mahapati Gajah Mada. Sehingga dengan Sumpah Palapa itu dia menyatukan Nusantara. Dan Majapahit itu ya bagian dari penerusnya Singosari tadi itu kan. Iya, dia dari Berarti Malang. Malang aku sewarai. Luar biasa saudara. Jadi Malang itu ya sumber, guys. Karena sumber maka dia akan menyebarkan ya, mengaliri ke semuanya seantero Nusantara ini yang kemudian memang spiritnya berasal dari Malang. Kalau sumber itu kan mesti ada mata airnya. Jangan sampai mata air ini mati. Kalau mata air mati, ya sumbernya sudah nggak mengeluarkan air. Iya. Sampaian saya ini kan tugasnya kan menjaga mata air ini supaya dia tidak mati. Menjaga mata air peradaban, menjaga mata air seni budaya yang asli Malang, yang kemudian mengaliri ke semuanya Nusantara ini gitu ya. Jangan sampai mati. Karena ternyata spiritnya di Malang luar biasa. Saya keliling ke sana kemari, adalah menjadi orang Malang ya bangga dong dengan Malang. Bangga kita punya Gajayana. Itu kan kerajaan tertua di Kanjuruhan Timur ya Kanjuruhan. Terus kita punya Singasari. Apa ya? Cerita Panji Nusantara. Padahal Panji itu di Kediri. Tapi kenapa spiritnya orang Malang yang punya? Spiritnya orang Malang ya. Karena orang Malang ini adalah orang yang menghargai leluhur. Panji Sekartaji itu leluhurnya orang Malang. Leluhurnya leluhurnya orang Nusantara lah. Nusantara. Itu di Malang ini sampai ada topeng. Mungkin juga nanti ada. Dan bercerita tentang Panji kan, topeng. Nah, kira-kira ada lagi nggak Pak? Kita bicara soal Panji ya, ini nggak apa-apa tak lompat bicara soal Panji karena Panji menjadi sebuah budaya dan ikon budaya Jawa Timur misalnya begitu itu. Selain topeng di Malang ini apa Pak yang dikembangkan? Kalau ngomong topeng mesti ada kaitannya. Apa Pak? Wayang topeng Malang. Iya biasanya gebyak wayang topeng Malang. Nah, terus
Ini wayang ini kemana sekarang? Kok nggak ada? Oh iya ya. Ini kayak wayang wong tapi pakai topeng. Iya. Nah, wayangnya gimana? Nah, wayangnya kan juga ada apa ya? Wayang itu kan dari kata wayang. Iya. Bayang-bayang. Bayang-bayang yang timbul karena adanya cahaya. Iya. Sinar. Cara religius ini. Ya. Nur ini yang sekarang yang istimewa. Nah, ini tokoh kita sesepuh kita Mbah Condro, Mbah Reni itu dulu membuat topeng, juga beliau itu membuat wayang. Oh Iya, dulu kan pernah dengar wayang Upi. iya, wayang Upi. Nah, itu kan dulu juga karya Mbah Reni, Orang Polowijen. orang Polowijen. Jadi saudara, Mbah Reni itu adalah empu topeng Malang. Asli lahir di Polowijen, meninggal di Polowijen, makamnya ada di situ tuh. Di depan Kampung Budaya Polowijen ini. Ternyata bukan hanya membuat topeng, ya. Ternyata membuat wayang juga. Ya, wayang juga seni sungging, Sungging. seni lukis. Saya tuh nggak tahu ya, kayak semacam Seni sungging, seni lukis juga. Iya, sungging itu ya termasuk bagiannya yang lukis. Oh iya. lukis, tapi di sungging. Iya betul. Saya tuh nggak tahu ya, kayak kerentek hati tuh ingin apa ya, mencari karya-karya beliau. Soalnya nanti dipersembahkan tuh siapa untuk Malang juga. Oh gitu ya. Dari seorang Mbah Condro itu Iya. ingin apa namanya, Pak Yudit ingin menggali Iya. yang ada apa, dan itu kemudian dikembalikan, diperkenalkan kembali. Ini nih Mbah Condro yang Iya. kemudian karyanya untuk Malang begitu Iya. ya. Ya, jadi Mbah Condro ini kalau kita tarik ke belakang ya, itu sebenarnya beliau itu koordinator. Iya. Koordinatornya pada saat itu budayawan seniman Malang yang diperintah oleh penguasa Malang saat itu, yaitu Kanjeng Adipati Suryo Hadiningrat. Itu sekitar tahun 1900-an. Itu kan pemerintah Hindia Belanda kan mengadakan politik apa ya, ke masyarakat Jawa. Jadi wong Londo iki wis tentean mengeksploitasi Jawa, mengambil apa kekayaan alam dari Jawa. Nah, sekarang apa yang tidak diberikan sama orang Jawa? Ini kan ada kesepakatan dari dua kerajaan di Jawa ya, itu ya, Kesultanan di kata apa Mangkunegaran, Kasunanan juga Keraton Ngayogyakarta. Itu mereka akhirnya mengadakan semacam sayembara. Di seantero tanah Jawa ini dibuat sayembara. Siapa yang membuat kesenian unggulan tiap-tiap daerah, termasuk Malang, Madura, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu mereka berlomba-lomba membuat karya budaya yang menjadi unggulan tiap-tiap daerah. Nah, ini si Suryo Hadiningrat ini mendelegasikan ke Mbah Reni. Kemudian Mbah Reni ini mengajak seniman-seniman yang ada di Malang itu mendukung mereka untuk kerja bareng, itu proyek merekrut orang-orang ini untuk mewujudkan harapan dari Pak Suryo, Mbak Suryo tadi, Bupati Malang itu membuat karya. Ya, salah satunya topeng lah. Salah satunya topeng ya. Topeng juga wayang. Yang topeng bertutur tentang Panji. Topeng itu kalau di Malang kan ceritanya juga tidak hanya Panji. Oh, tidak ada Panji. Ya, ada cerita Purwa, cerita Gedog, Gedog. Panji juga cerita Menak ya. Enak. Cuma kan sekarang yang lagi di up itu kan cerita Panji. Cerita Panji. Karena bercerita tentang lokal jenis Jawa Timur, Kediri, Singasari sampai Majapahit. Iya. Panji ini kan dianggap tokoh idealnya orang Jawa. Nah, itu di samping topeng juga Mbah Reni ini membuat karya berupa wayang. Wayang. Ya, Wayang kulit itu. wayang kulit itu. Dan insya Allah bentar lagi akan muncul wayang. Luar biasa. Wayang kulit di era zamannya Mbah Reni itu kan, Mbah Condro itu dengan karakter Malangan begitu ceritanya. Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Wayang ini yang karyanya beliau ini kayaknya ini ya perlu data ya. Masih Perlu kita data. cari data dulu. Nggak kesusu mau apa, mengeksplor Iya. karya enggak. Kita harus cari data. Untuk data itu untuk melengkapi, menguatkan itu. Kalau nggak ada data kan kita dianggap ngomong kosong. Oh iya. Nah, Iya, iya. coba itu. Jadi Malang itu juga punya kesenian makanan yang ragam ya, juga topeng, tari, wayang ini wayang Malangan. Wayang Malangan. Nah itu Kita susah nyarinya, Pak. Wayang Malangan itu apa namanya, pakemnya bentuknya kayak apa, pakemnya kayak apa kan gitu. ya Apalagi alur ceritanya. Nah, Terus ada cerita yang kelemahan seniman kita memang kita
kita itu kurang literasi. Oh, problemnya adalah kekurangan Kekurangan literasi, kekurangan narasumber banyak, tapi mereka tidak melakukan kegiatan penulisan. Betul. Nah, sehingga untuk menyampaikan ke generasi ini kan selama ini cuma budayanya itu cuma kupingan di rumah harus gimana. Padahal di Quran lu jelas. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq, bacalah. Iya, Kalau iya. dibaca berarti kan harus ada seratan, Oh, iya. tulisan, prasasti lah. Malang itu kurang literasi. Oh, padahal di sini perguruan tinggi banyak. Iya. Gitu kan. Enggak kurang cerdik cendekia, profesor wake. Lah kok iso sampai kurang literasi itu piye gitu Ya kan? karena nggak ada yang tergerak di situ. Oh, karena problemnya adalah menggerakkan. Menggerakkan itu loh, menggerakkan apa ya, ya masyarakat ya juga pemerintah Begitu ya. ya, supaya mau sama-sama. Oh, jadi Dipulung gitu. peran pemerintah sendiri bagaimana? Selama ini kan juga Kurang. Kita harus bisa bangga ya dulu seni apa wayang beskalan Skala. kan sempat dicemooh. Malah dulu kok Malang kok tarine resmine kok gawe gambyong. Oh iya. Akhirnya berkat perjuangan para seniman Malang waktu itu tari beskalan naik jadi tari bukan resminya Malang beskalan. Terus kemudian wayang topeng. Main topeng. Aja wayang topeng Malang berarti kan hanya adanya cuma di Malang nggak di tempat lain. Jadi embel-embel Malang itu wayang topeng Malang ya ini di Malang. Dan topeng Malang ini sampai kalau ke museum-museum besar Ya. karya-karyanya Mbah Reni di sana semua. Luar Di biasa. Solo Ya. Budoyo, di Mangkunegaran, di Museum Nasional itu karya Mbah Reni bersama seniman-seniman Malang saat itu ditaruh di sana. Nah Malang Malah nggak punya ya, nggak Pak? punya karya Mbak Reni, siapa yang punya topeng apa wayang kalau dulu gamelan khas Malang ini saya ngomong tradisional aja ya. Iya. Saya tuh senengnya di apa ya Tradisional. Nah, tradisi aja. kalau ngomong kontemporer ya mungkin teman-teman yang lain Nah, karena saya hobinya di situ jadi saya bisa cerita seperti itu. itu penting karena itu apa namanya? Karena nyangkut soal sejarah dan kemudian bisa jadi spirit bagi teman-teman untuk pengembangan. Nah, Iya. gimana? Iya jadi ini nanti wayang itu akan kita undang lagi. Ya. Kita sekarang lagi menyiapkan data dengan literasi, dengan tulisan juga apa, data itu sudah dikumpulkan 20 tahun yang lalu. Sekarang tinggal menyusun menjadikan tulisan, menjadikan buku. Nanti kita ajukan ke pemerintah melalui apa itu fasilitas kebudayaan Ya. supaya nanti bisa ada kegiatan perujukan wayang gaya Malang keliling di Malang ini. Ya. Jadi nanti kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke sanggar-sanggar, ke komunitas-komunitas, memulai wayangan. Nah itu nanti kan itu. Kenapa sih kok wayang Malangan lah? Gitu kan. Kita kan. Oh, jadi ceritanya ini harus ada satu kegiatan namanya FBK Fasilitasi Kebudayaan yang kemudian itulah yang menjadi cara untuk mensosialisasikan tentang wayang Malangan. Salah satunya adalah wayang Malangan kan begitu. Yang kemudian nanti didiseminasikan ke sampai sekolah-sekolah begitu Iya ya. nanti ke situ arahnya ke situ. Gitu. Nah untuk kemudian persiapan ini kayak seperti dalang, wiyogo dan lain sebagainya itu gimana Pak? Gamelan dan sebagainya gimana yang Malangan itu Pak? Sudah ada. Sudah ada. Cuma kita tinggal menghimpun, tinggal ngumpul menyambutkan. Jadi sebenarnya seniman kita itu tidak kurang-kurang. Kurang. Ada di sana sini juga di rumahnya masing-masing. Cuman kemudian belum menyatu untuk garap bareng gitu Pak. Nah, jadi perlu digarap bareng ya. Nanti Siapa ini kira-kira yang nanti akan melakukan itu? Mestinya ini tanggung jawabnya siapa ini Pak? ya satu orang-orang yang mencintai. Orang-orang cinta juga ya orang-orang yang penggemar, pencinta, pendukung, terus si pelaku sendiri Pelaku. dan juga harus ada kepanjangan tangan dari penguasa. Iya, jadi peran serta pemerintah Ya, perlu kemudian membantu untuk fasilitasi agar mereka ketemu ada satu tempat di mana kemudian membangun kolaborasi untuk mewujudkan wayang Malangan kan gitu Pak ya? wayang namanya aja wayang Malangan. Iya. Jadi wayang itu di tempat lain ada, Iya. di mana-mana ada. Cuma kan ini namanya wayang Malang. Kenapa tambahin an? Karena tempat lain ada. Kita Iya. cuma Betul. serupa tapi tidak sama. Supaya tidak sama. Kan sekarang yang lagi dianu kan karakter lokal itu yang
kendala-kendala yang paling pokok apa Pak di soal pengembangan wayang ini? Selain yang tadi saya sampaikan tadi. Jawa Timur itu satu yang dicekel. Jer Basuki Mowo. Oh, Pengorbanan, keikhlasan, ya. dan biaya. Nah, itu Jawa Timur. Iya, Jawa Timur itu Bu Kofifa, iya. Pak Karwo, duit adalah urat nadi pembangunan. Jadi masalah duit ini, biaya juga keikhlasan, keikutan, keikutsertaan ini ya partisipasi itu sabnya. Dulu di Jawa itu wali-wali Songo itu yang jauh ya membangun kebudayaan, bukan orang kiri, orang kaya sendiri. Sunan Giri kayaknya ya. Betul. Wali-wali Sunan sampai Sunan Kalijogo bukan orang-orang kiri, orang-orang kaya yang menggunakan segala fasilitas yang dia miliki untuk bukan berdakwah menyebarkan Islam. Kenapa budaya? Baik, jadi membangun kesenian dan kebudayaan itu adalah Jer Basuki Mowo Beyo. Butuh pengorbanan, artinya apa saja mereka rela berkorban untuk kemajuan, butuh keikhlasan dan gitu ya. Keikhlasan bahwa kemudian dia tidak pandang bulu dan kemudian tidak pamrih gitu ya, tidak cari nama begitu ya, karena dalam rangka pelestarian sama Beyo butuh bondo, gitu kan. Jadi karena memang dana itu menjadi ya penggerak juga kan gitu kan, yang menghidupi ini. Karena kalau semuanya wayang Malangan bondo ini ya tekan Beyo Malang. Iya, tekan pemerintah, tekan rakyat, tekan sing wong seneng lah itulah. Monggo wis sekarang itu tinggal monggo sholat. Jadi saya berkesimpulan begini Pak, jadi tidak hanya peran 1-2 orang saja kan, jadi butuh banyak pendukung untuk mewujudkan cita itu semuanya. Harus apa ya? Kalau sekarang itu kan berkolaborasi gitu ya. Membentuk jaringan. Jadi saling sentuh. Sementara ini kan kita kan cuma saya, mereka nggak mikir kita. Betul. Jadi kalau misalnya dengan punya orang Malang punya ini, mari kita sama-sama kita dukung bareng-bareng. Wes mari wes munggah wes dadi kok sing ini konten sing ini cuma gitu. Jadi nggak terus sampean nggak aku ya, kan seperti itu. Ya, egonya. Betul. Ya itu. Ya aku sing mana sing aku sing penting. Ngopi ini sih Pak, ini rasani ngomong ngopi dulu. Tapi itu orang-orang di negara Ngastina loh. Oh, negara Ngastina. Siji meneh orang-orang Malang gitu kan, orang Malang baik-baik, orang Malang adalah sering bergiat bersama gitu kan untuk mewujudkan kebudayaan kita. Terima kasih. Dulur, kira-kira begitu bahwa pertemuan saya dengan Pak Yudit ini tokoh yang kemudian menggerakkan topeng Malangan, tokoh yang menggerakkan tentang wayang Malangan. Bicara soal topeng wayang topeng Malang itu kan, topengnya sudah ada, wayangnya yang belum. Nah, ini Pak Yudit lah yang kemudian mempertemukan itu semuanya. Ikuti lagi Ki Demang sibuk ngopi sinau bareng karo ngobrol inspirasi. Rahayu.